Dah? Oh, nyamannya dari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, kami dari Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Kabupaten Ketapang pada siang hari ini, Selasa tanggal 30 Juni 2020, akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan percepatan dan penanganan COVID-19 sekaligus melaporkan perkembangan pencatatan kasus konfirmasi COVID-19 untuk wilayah Kabupaten Ketapang. Untuk orang dalam pengawasan atau ODP, tidak terjadi penambahan jumlah ODP pada hari ini, sehingga ODP proses pantau berjumlah 165 orang, sementara ODP yang telah selesai masa pemantauan berjumlah 1.661 orang. Dari 165 orang, yakni dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 108 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 57 orang, yang tersebar di 14 kecamatan meliputi 33 desa kelurahan. Untuk Kecamatan Delta Pawan 31 orang, Kecamatan Angatayap 7 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 16 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 18 orang, Kecamatan Kendawangan 34 orang, Kecamatan Muara Pawan 7 orang, Kecamatan Singkup 12 orang, Kecamatan Manis Mata 1 orang, Kecamatan Sande 7 orang, Kecamatan Jelihulu 15 orang, kemudian Kecamatan Sungai Laur 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 7 orang, Kecamatan Pemahan 4 orang, Kecamatan Simpang Hulu 5 orang. ODP tersebut menjalani isolasi di rumah masing-masing dengan pengawasan anggota keluarganya dan puskesmas terdekat. Kemudian untuk pasien dalam pengawasan, tidak ada penambahan PDP pada hari ini, sehingga total PDP sampai dengan hari ini berjumlah 15 orang, sementara PDP yang telah selesai masa pengawasan berjumlah 67 orang. Dari 15 orang, yakni jenis kelamin laki-laki berjumlah 6 orang dan dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 9 orang yang tersebar di 8 kecamatan, antara lain Kecamatan Delta Pawan 7 orang, Kecamatan Benua Kayu 2 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 1 orang, Kecamatan Kendawangan 1 orang, kemudian untuk Kecamatan Tumbak Titi 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang, Kecamatan Pemahan 1 orang, dan Kecamatan Simpang 2 1 orang. Dari 15 PDP, tidak ada PDP yang dirawat di rumah sakit dan menjalani karantina di rumah. Kemudian untuk rapid test, terjadi penambahan 1 orang rapid test reaktif, yakni 126 atau 126, seorang perempuan umur 31 tahun dari Kecamatan Marau. Dari 60 orang rapid test reaktif tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Delta Pawan 29 orang, Kecamatan Benua Kayu 2 orang, Kecamatan Air Upas 5 orang, Kecamatan Kendawangan 5 orang, Kecamatan Matan Hilir Selatan 7 orang, Kecamatan Angatayap 2 orang, Kecamatan Muara Pawan 1 orang, Kecamatan Matan Hilir Utara 1 orang, Kecamatan Sandai 1 orang, Kecamatan Marau 4 orang, Kecamatan Sungai Melayu Raya 2 orang, dan Kecamatan Sungai Laut 1 orang. Kegiatan rapid test di Kabupaten Ketapang telah dilakukan terhadap 6.689 orang sampai dengan tanggal 29 Juni 2020. Sedangkan pemeriksaan swab sampai dengan tanggal 29 Juni 2020, Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang telah melakukan pengambilan dan pengiriman sampel swab terhadap 369 orang dengan jumlah sampel swab sebanyak 879 sampel. Dari 879 sampel tersebut, 542 sampel telah keluar hasilnya dengan rincian sebanyak 126 sampel positif dari 39 kasus konfirmasi positif dan sebanyak 511 sampel dengan hasil negatif. Dari 652 sampel tersebut, sebanyak 362 sampel diperiksa di BBTK LPP Jakarta dan 274 sampel diperiksa di Laboratorium Universitas Tanjung Pura Pontianak. Adapun sampel yang belum keluar hasilnya sebanyak 277 sampel. Sampai dengan hari ini,
tanggal 28 Juni 2020 dari hasil sampel swab yang dinyatakan sembuh ada 28 orang. Kemudian untuk kasus konfirmasi positif COVID-19, pada hari ini tidak ada penambahan kasus konfirmasi COVID-19. Dengan demikian, sampai pada hari Selasa 30 Juni 2020 ada 39 kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Ketapang dan 28 orang dinyatakan sembuh. Jadi sampai saat ini tersisa 11 orang yang terkonfirmasi positif. Dari 39 orang konfirmasi COVID-19 tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kecamatan Delta Pawan, kumulatif 17 orang, sembuh 12 orang. Kecamatan Benua Kayu, kumulatif 11 orang, sembuh 8 orang. Kecamatan Matan Hilir Selatan, kumulatif 5 orang, sembuh 4 orang. Kecamatan Muara Pawan, kumulatif 2 orang, sembuh 2 orang. Kecamatan Marau, kumulatif 1 orang, sembuh 1 orang. Kemudian Kecamatan Nangatayap, kumulatif 1 orang, sembuh 1 orang. Kecamatan Air Upas, 1 orang masih dalam perawatan. Dan Kecamatan Matan Hilir Utara, kumulatif 1 orang masih dalam perawatan, sehingga jumlah keseluruhan 39 orang kumulatifnya dan dinyatakan sembuh 28 orang. Kasus yang dirawat di ruang isolasi RSUD Dr. Agus Jam, Kabupaten Ketapang, saat ini ada 5 orang, serta 5 orang di fasilitas khusus BSM, dan 1 orang masih dalam proses penjemputan. Himbauan yang dapat kami sampaikan pada seluruh masyarakat, bahwa saat ini kita bergerak menuju masa adaptasi kebiasaan baru. Maka penting memahami apa artinya dalam kehidupan sehari-hari. Pertama-tama, adaptasi kebiasaan baru merupakan proses yang bertahap, yang tergantung pada situasi di daerah masing-masing. Yang perlu kita pahami adalah adaptasi kebiasaan baru bukan berarti kembali ke kehidupan normal dan melakukan segala aktivitas sama seperti sebelum pandemi. Saat sekarang ini yang harus kita lakukan utamanya tetap di rumah dan hanya keluar bila memang benar-benar perlu. Ini penting, terutama bagi orang yang berisiko tinggi, termasuk orang lanjut usia dan yang memiliki riwayat penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan paru. Siapapun yang merasa sakit harus tetap di rumah dan mencari pengobatan bila gejala memburuk. Mungkin kita merasa aman dan ingin kembali ke kebiasaan lama saat melihat banyak orang di pusat perbelanjaan atau restoran. Tapi itu hanya rasa aman palsu. Kita tetap harus berhati-hati. Yang pertama adalah selalu gunakan masker saat keluar rumah. Kenapa? Karena kita mungkin membawa virus tapi tidak memiliki gejala atau hanya gejala ringan, sehingga bisa menularkan ke orang lain. Tapi masker harus dipakai dengan benar. Pastikan masker menutupi hidung, mulut, dan dagu, dan hanya dipakai 1 kali. Masker kain dipakai ulang setelah dicuci dengan deterjen. Tetapi masker medis harus dibuang begitu sampai di rumah. Yang kedua, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut saat menyentuh benda-benda yang sering disentuh orang lain, seperti pegangan pintu, uang, meja makan. Tangan Anda bisa terpapar virus. Mata, hidung, dan mulut merupakan pintu masuk virus. Ketiga, selalu jaga jarak lebih dari 1 meter dari orang-orang saat berada di luar rumah. Kadang kita merasa tidak nyaman saat ada yang berdiri terlalu dekat. Semisal saat mengantri, jangan ragu, minta dengan sopan agar mereka menjaga jarak. Yang keempat adalah sering cuci tangan dengan sabun. Kita sudah sering mendengar hal ini, tapi pastikan kita melakukannya dengan tepat selama minimal 20 detik dan selalu lakukan saat tiba di rumah atau di tempat tujuan. Saat di luar rumah, cairan mencuci tangan yang mengandung alkohol merupakan pilihan bila sabun dan air mengalir tidak tersedia. Dan yang kelima adalah selalu ikuti perkembangan informasi dan hanya ikuti sumber terpercaya. Setiap kali ada krisis, ada saja orang-orang yang suka menyebarkan informasi palsu atau hoax yang membingungkan masyarakat dan membuat situasi menjadi lebih buruk. Kita menghadapi pandemi ini bersama-sama.
kita lindungi diri sendiri untuk melindungi orang lain. Begitu juga dengan orang lain. Kedisiplinan dan kepatuhan mereka terhadap protokol kesehatan akan melindungi kita dan banyak orang lainnya. Demikianlah press release yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.